Engkau hebat bagiku. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan Bapa, kami patut naikkan di hadapan hadirat-Mu yang penuh dengan segala kekudusan. Terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan pada saat ini, di mana kami siap mendengar sabda kebenaran firman-Mu yang Tuhan ada di tempat ini maupun yang like Tuhan video atau Tuhan YouTube ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga melalui firman Allah yang kami dengar, kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan kuasa Roh Kudus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita patut naikkan ucapan syukur. Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah baik, Allah luar biasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebab mari pada hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk melihat kebenaran Allah yang menghidupkan hidup saudara dan saya, yang selalu tidak bosan-bosan. Kita akan selalu hidup bersama Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Karena oleh firman Tuhan ini kita kuat, oleh firman Tuhan ini kita bisa hidup sampai dengan hari ini. So, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan roh jiwa roh kita, agar supaya kita benar-benar dapat menangkap sesuatu yang daripada Tuhan. Karena apapun yang kita akan lakukan dalam hidup ini, tanpa Tuhan sesungguhnya akan menjadi sia-sia adanya. Sebab mari kita akan buka firman Tuhan bersama-sama. Kita akan baca dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-26. Ayat 16 sampai ayat 19, kita akan baca ayat ini. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Ya. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama. Saya akan baca ayat 15, saudara 16, seterusnya sampai ayat ke-19. Kisah Rasul berapa? Pasal 26 ayat 15 sampai ayat 19. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Oke. Tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ayat 19 sama-sama. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan ini adalah terdapat dalam Kisah Rasul pasal 26, di mana Rasul Paulus diperhadapkan dengan Raja Agripa pada waktu melalui pengadilan tinggi, ya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dia bersaksi betapa luar biasanya, yaitu perubahan yang telah dia alami bersama Yesus. Sampai-sampai dia menyaksikan tentang apa yang dia peroleh pada waktu awal mula dia mengenal Kristus Yesus. Jadi ini merupakan suatu penglihatan,
ini merupakan suatu pernyataan, bukan sudah dikasih oleh Tuhan yang dikarang oleh orang, bukan cuma dibuat-buat oleh orang, tapi ini benar-benar terjadi 2000 tahun lalu kepada seorang yang bernama Rasul Paulus, yang sebelum namanya yaitu Saul. Sehingga Tuhan berkata, Saul, Saul, kenapa engkau aniaya aku? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini hebat dan ini luar biasa, ya. Kita akan melihat betapa suatu perubahan akan mendatangkan dampak yang hebat. Katakan dampak yang hebat. Perubahan yang model bagaimana? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perubahan ini yang dialami oleh Rasul Paulus dalam hidupnya, dia dari gelap menjadi orang yang terang, ya. Arti kata saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara lahiriah, secara yaitu adat istiadat, secara hukum sudah dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus sebenarnya hidup tertib. Kenapa? Dia adalah seorang yang taat terhadap hukum Taurat. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan secara moral sudah dikasih oleh Tuhan, dia adalah orang yang tidak bercacat celah. Tetapi ini standar manusia. Tapi standar Allah itu tidak menjadi ukuran. Standar Allah atau ukuran Allah sudah dikasih oleh Tuhan, maka Rasul Paulus harus tampil beda. Beda dengan standar manusia. Beda dengan standar orang, standar dunia. Itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan, gereja, Kristen, saudara dan saya di dunia ini sudah tidak kita bangga karena kita memiliki standar dunia, ukuran dunia, ya, moralitas dunia. Tapi marilah kita mengambil ukuran surga, standar surga, ya, moralitas surga. Sudah dikasih oleh Tuhan, sehingga ini yang akan menjadi suatu kesaksian, ini yang akan menjadi model untuk merubah orang-orang dari gelap menjadi orang-orang yang menjadi terang, memindahkan orang gelap untuk pergi kepada terang. Memindahkan orang gelap pergi ke terang itu bukan hanya pengetahuan, itu bukan hanya oleh karena yaitu kita pintar, doktor, profesor dan segala-galanya, tetapi saudara-saudara, ini membutuhkan suatu pergumulan yang hidup, membutuhkan suatu perubahan seseorang untuk dapat merubah orang. Kalau seorang tidak berubah, maka apapun perkataannya, apapun bahasanya, maka dia tidak sanggup bisa merubah orang. Itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan betapa pentingnya suatu perubahan pribadi. Bukan hanya perubahan sosial, tetapi perubahan pribadi. Ini betul-betul harus ditonjolkan. Sehingga ada 5 poin di sini saya dapati dalam ayat pembacaan kita. Yang pertama yaitu dapat lahir baru, ya. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengalami kelahiran baru. Itu sebab dia menulis kepada jemaat di Korintus bahwa orang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Itu bukan hanya oleh kata-kata, tapi itu yang dialami oleh pribadi Rasul Paulus, ya. Coba saudara baca, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ayat tidak asing lagi bagi kita. Coba tolong dibaca, cepat. Ya. Korintus pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah merupakan salah satu yaitu komitmen oleh Rasul Paulus. Jadi dia menerangkan kepada jemaat bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib ini itu bukan hanya sekedar mati menebus dosa, tetapi sudah dikasih oleh Tuhan itu sekaligus agar supaya membuat orang ini menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan terbit. Jadi percaya model gimana? Percaya kita standarnya standar bagaimana? Standar yaitu hidup kita ini, jiwa kita ini, roh kita ini, seentero hidup kita ini akan mengalami suatu ciptaan yang baru. Iya.
Jadi saudara, apa gunanya kita berkhotbah? Apa gunanya kita memiliki pengetahuan? Apa gunanya kita memiliki segala, yaitu berbagai macam ilmu di kolong langit ini, filsafat di dalam dunia ini, tapi di dalamnya Allah mendapati, bukan manusia mendapati, Allah mendapati, Roh Kudus mendapati, dalam kita ada cacat. Dalam kita masih ada kebohongan, dalam kita masih ada kemunafikan. Saudara kasih, ini tidak menjadi standarnya Tuhan. Amin. Ini tidak menjadi ukurannya Tuhan. Ini tidak menjadi salah satu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Isbah khotbah kemarin 2 minggu yang lalu katakan betapa kita harus hidup kudus karena Allah itu kudus. Jadi kekudusan ini bukan hanya sekedar kita ngomong, bukan hanya sekedar kita bicarakan, bukan karena hanya sekedar kita seminarkan atau kita khotbahkan, tetapi kekudusan ini, perubahan baru ini, itu betul-betul harus dialami. Saudara, dan itu harus harga yang harus dibayar. Rasul Paulus mengalami perubahan, Rasul Paulus mengalami ciptaan baru, sudah dari lama menjadi yang baru, sudah kasih itu hal-hal bukan kaleng-kalengan. Dia mendapat suatu tantangan yang luar biasa, termasuk yaitu ketika dia menyaksikan ini terhadap Raja Agripa. Dia harus menyaksikan kepada Raja Agripa bahwa penglihatan daripada Tuhan tidak pernah aku tidak taat. Dia harus taat. Dan dia harus melakukan. Jadi saudara, itu pertama. Poin yang kedua yaitu saudara kasih Tuhan, dia harus mengalami yaitu namanya perjumpaan dengan Kristus. Haleluya. Orang yang berjumpa dengan Kristus Yesus, saudara kasih Tuhan, dia harus mengenal Yesus itu secara pribadi. Amin. Coba baca ayat 15 ulang, ya. Kisah Rasul pasal 26. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus berkobar-kobar pergi untuk menganiaya orang-orang yang ada di Damsyik, saudara kasih oleh Tuhan, pengikut Kristus di Damsyik, saudara kasih oleh Tuhan, dia terkejut dengan suatu sinar terang yang luar biasa. Ini pola Tuhan menginjili Rasul Paulus. Saudara kasih dengan suatu penglihatan yang hebat. Dan saudara kasih itu bukan cuma dia saja, tapi teman-teman juga rebah semua. Dan saudara kasih oleh Tuhan, mereka rebah melihat cahaya itu, tapi mereka tidak mendengar suara. Tapi hanya Rasul Paulus mendengar suara. Luar biasa. Jadi Tuhan bisa membedakan. Haleluya. Amin. Tuhan bisa menutup orang punya telinga dengan suaranya, karena dia memberikan sesuatu yang khusus spesial. Makanya dalam Mazmur 103 ayat 7 di sana dikatakan, kalau bagi bangsa Israel diberikan yaitu kedasatan kemuliaan, tetapi bagi Musa Tuhan berikan jalan kehidupan. Ada suatu hal yang perbedaan. Rasul Paulus diberikan suatu jalan kehidupan, ya, karena Tuhan tahu Rasul Paulus ini bisa dapat diandalkan. Rasul Paulus bisa dapat dimegahkan oleh Tuhan. Rasul Paulus Tuhan mendapati dalam pribadi Rasul Paulus ini akan dapat dipercaya. Kenapa Tuhan tidak memilih daripada 11 rasul yang sudah dipilih sejak daripada Yesus hidup? Tapi sudah kasih Tuhan, justru Rasul Paulus dipilih karena Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada perjumpaan dengan Yesus, benar-benar dia mengenal secara pribadi. Ya. Bukan hanya mengenal, bukan hanya tahu, tapi sampai dasar hati dia terima ini adalah Yesus yang aku aniaya. Amin. Inilah Yesus ada sebagai juru selamat. Itu sebab dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus ada dalam diriku. Inilah yang menjadi suatu kebanggaan bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengalami namanya perjumpaan yang hebat. Perjumpaan itu sudah dikasih oleh Tuhan, bukannya bisa berjumpa, bisa hanya bukan mengenal, tapi sekali lagi aku berkata, perjumpaan itu akan mengalami suatu perubahan. Puji Tuhan. Iya. Dapat yaitu saudara lahir baru, artinya Bapak, dia mengalami suatu kelahiran kembali, ya. Itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan berulang-ulang kali,
Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita melalui yaitu contoh yang dicontohkan kepada Nikodemus, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, setiap orang yang mengenal Yesus, dia mau suka mau tidak suka, dia harus mengalami ciptaan yang baru, atau dikatakan bukan ciptaan baru tapi harus kelahiran kembali dalam air dan roh. Itu sebab Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berilah dirimu untuk berdamai dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui yaitu baptisan air, itu merupakan suatu kelahiran kembali. Karena Alkitab berkata, saudara silakan baca dalam Injil Yohanes di sana, baca berulang-ulang kali. Yesus sekarang berkata, apa yang dilahirkan daging adalah daging juga, apa yang dilahirkan oleh air dan roh adalah jangan engkau heran, aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Jadi berjumpa dengan Yesus harus mengalami kelahiran kembali. Dan juga berjumpa dengan Yesus bukan hanya mengalami kelahiran kembali, tapi berjumpa dengan Yesus sudah kasih Tuhan, dia harus mengalami itu namanya ciptaan yang baru. Puji Tuhan. Nah, setelah kita mengalami ciptaan yang baru, apa yang kita harus hidup ini harus kita lakukan. Coba Galatia pasal 2 ayat 20. Hidup berubah jangan jadi baru, ya. Galatia Pasal 2 ayat 20. firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin, saudara. Ini suatu realita, ini suatu kenyataan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi setelah berjumpa dengan Yesus, mengalami kelahiran kembali, kemudian setelah itu kita menjadi ciptaan yang baru. Apa yang kita harus lakukan setelah kita menjadi ciptaan yang baru? Yaitu hidup bersama Tuhan Yesus. Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan bahwa kita dipenjarakan dalam Kristus. Jadi kita dipenjarakan dalam terang. Puji Tuhan. Jadi Kristus telah memenjarakan kita. Ya. Rasul Paulus mengakui bahwa hidupnya telah menjadi hidup bersama Kristus. Ya. Ini menjadi suatu realita. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ciptaan baru itu diselingi, ciptaan baru itu disertai, yaitu dengan kehidupan yang bersama dengan Kristus. Kita bisa berani berkata, bukan hanya berani mengaku Yesus jalan kebenaran dan hidup, juga bukan hanya kita berani mengaku bahwa Yesus itulah yaitu satu-satunya juru selamat. Bukan hanya kita mengaku bahwa Yesus itulah karena begitu besar kasih Allah terhadap isi dunia ini, sehingga diberikan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Jadi saudara, bukan itu aja yang kita harus akui, tapi kita harus akui dalam hidup sehari-hari. Kita menjadi inspirasi bagi banyak orang, kita menjadi terang bagi banyak orang, kita menjadi garam bagi banyak orang, kita menjadi terang bagi banyak orang. Sehingga sudah dikasih oleh Tuhan, hidup kita ini benar-benar akan mempertanggungjawabkan kepada semua orang. Itu sebab kita melihat bahwa Tuhan berkata bahwa melalui kehidupan Rasul Paulus inilah dia akan merubah banyak orang, ya, dari gelap menjadi terang. Kenapa? Karena hidupnya bukan hanya sekedar perkataannya, bukan hanya pengetahuannya, bukan karena hanya ketawa-ketawanya. Iya, apa gunanya kita ketawa-ketawa? Apa gunanya kita hanya menyenangkan telinga kita? Tapi hidup kita ini tidak masuk dalam standarnya Tuhan. Masuk standarnya Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan, itu tidak mudah. Masuk standarnya Tuhan itu betul-betul Tuhan yang menilai, bukan manusia yang menilai. Itu sebab mari kita mencari penilaian daripada Tuhan, bukan menjadi penilaian daripada manusia. Apa gunanya kita dengar khotbah ketawa-ketawa? Apa gunanya kita dengar khotbah yang hebat, yang luar biasa, filsafat sampai dimanapun sudah dikasih oleh Tuhan, tapi kalau hidup kita ini tidak berkenan kepada Tuhan,
Itu sebab mari kita harus mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Kita harus berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengenal kita. Tuhan akan mengenal jalan hidup kita. Maka karena apa? Karena kita berani berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus ada dalamku. Poin yang terakhir, sudah dikasih oleh Tuhan, poin yang kelima kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 19. Sudah dikasih oleh Tuhan. Iya. Kita dapat mengakhiri hidup dengan baik sampai selamat. Puji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ayat 18 sampai 19 firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Wow, luar biasa, katakan wow. Kenapa kita mempertahankan hidup ini bersama Yesus? Karena Yesus telah membayar kita dengan lunas, dengan harga yang sangat mahal. Dengan apa? Dengan uang, dengan harta, dengan kemuliaan, kekayaan? Bukan. Dengan darah yang tak bercacat celah, yaitu darah Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, menanggung semua segala dosa kita. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Kita harus pertanggungjawabkan ini dalam kehidupan kita. Itu sebab Petrus sendiri berkata, walaupun Petrus sempat menyangkal Yesus, tapi dia bersaksi bahwa kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita ini. Amin. Kita mempertanggungjawabkan hidup kita ini, maka kita dapat menghargai atau ya mengakhiri. Kita dapat mengakhiri hidup ini dengan baik sampai selamat nanti di surga. Puji Tuhan. Jadi sebab peliharalah firman Tuhan, ya beribadahlah kepada Tuhan, rajinlah menyelidiki firman Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, hidup selalu bergaul dengan Tuhan. Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak dapat nilai dari manusia, tapi kita akan mendapat nilai daripada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan standar untuk engkau yang akan selamat atau tidak selamat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur limpah terima kasih Bapa di surga atas berkat firman-Mu yang tiada terhingga ini yang kami boleh dengar. Biarlah itu termaterai dalam hidup kami. Kami harus berjumpa dengan Engkau, dan kami harus mengalami kehidupan yang berubah, dan kami harus hidup bersama Engkau, dan kami harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kami peroleh daripada-Mu. Karena Engkau telah tebus kami dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan tubuh-Mu sendiri, dengan tubuh-Mu yang tidak bercacat celah, sehingga kami yang tadinya akan binasa, oleh karena kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami akan boleh hidup yang kekal selama-lamanya. Tuhan, mampukanlah kami, kuatkanlah kami dimanapun kami berada, supaya kami kuat sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kedua kalinya, sampai Engkau menjemput kami dalam keadaan sehat walafiat, rohani kami, jasmani kami, dan semua seantero hidup kami, benar-benar kami berkenan kepada-Mu. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami yang kami telah perbuat, sadar maupun tidak sadar ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kami, memberkati hidup ini, memberkati setiap mereka yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Dimanapun dia berada, Tuhan jamah, Tuhan tolong, sembuhkan kami dari segala penyakit, sembuhkan kami dari segala berbagai macam persoalan, sehingga kami boleh memperoleh Tuhan jalan keluar daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Serahkan kembali.